Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Desti Ayu Agustin yang akan menemani teman-teman belajar hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia terkait materi teks fabel. Pertama-tama, kakak akan memaparkan kompetensi dasar dan indikator untuk pembelajaran hari ini ya. Berikut kade dan indikatornya. Kompetensi dasar 4.4 menceritakan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator 4.4.1 merencanakan penulisan cerita fabel. 4.4.2 menulis cerita fabel dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejaan. 4.4.3 membacakan teks fabel yang sudah dibuat dengan intonasi dan gestur yang sesuai. Kemudian capaian tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa mampu merencanakan penulisan cerita fabel dengan baik melalui slide tayangan PPT yang diberikan guru. 2. Siswa mampu menulis cerita fabel dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejaan dengan tepat melalui PPT yang ditayangkan oleh guru. 3. Siswa mampu membaca teks fabel yang sudah dibuat dengan intonasi dan gestur yang tepat melalui internet yang diberikan guru. Baik, teman-teman pasti tidak asing dengan teks fabel kan? Waktu masih kecil kita sering mendengar cerita fabel dari berbagai media. Contohnya dari televisi, majalah, koran, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kakak akan mengajak kalian untuk flashback sebentar melalui tayangan video tentang kisah si kelinci dan si kura-kura. Mari kita simak videonya. Kisah si kelinci dan si kura-kura. Pada suatu hari di sebuah hutan, ada seekor kura-kura yang berniat untuk menantang seekor kelinci yang dikenal sombong dalam pertandingan adu cepat berlari. Kura-kura berani menantang kelinci karena sebelumnya telah dihina oleh kelinci. Kura-kura dianggap sebagai binatang yang lamban dan bodoh. Saat mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tanpa pikir panjang menerima tantangan tersebut dengan penuh percaya diri. Bodohnya kura-kura ini menantangku berlari, padahal sudah jelas pemenangnya adalah aku, ucap kelinci dalam hatinya. Kelinci pun meninggalkan kura-kura dengan senyum sinisnya. Keesokan harinya telah disiapkan jalur panjang yang akan dilewati keduanya untuk adu lari. Hewan-hewan yang lain sudah penasaran untuk menonton perlombaan itu. Dukungan hewan yang lain ditujukan kepada kura-kura yang memang baik hati sekaligus mereka juga kesal dengan perilaku sombong si kelinci. Bertugas sebagai wasit, seekor kera yang didaulat pun memberikan aba-aba sebagai tanda dimulai perlombaan. Dalam waktu yang singkat, kelinci jauh memimpin, namun kura-kura tak menyerah begitu saja. Kura-kura semakin cepat berlari. Beberapa saat pun berlalu. Setelah berlari dengan kencangnya, kelinci merasa lelah di tengah perjalanan. Dia bergumam, kura-kura masih jauh di belakangku. Rasanya aku bisa istirahat sebentar untuk memulihkan tenagaku. Kelinci bersandar di bawah pohon dan tertidur di sana.
Beberapa waktu kemudian ia terbangun dan terkejut. Kelinci berharap kura-kura masih di belakangnya. Dengan cepat kelinci berlari menuju garis finish. Kelinci masih yakin akan kemenangan menghadapi kura-kura. Namun kenyataan berkata lain. Kura-kura sudah sampai terlebih dulu di garis finish. Ternyata kelinci tertidur cukup lama di bawah pohon, sehingga kemenangan pun didapat oleh si kura-kura. Semuanya bersorak gembira. Kelinci akhirnya pergi dengan malu. Selesai. Pesan moral yang dapat kita ambil hikmahnya dari cerita ini adalah kesombongan hanya akan menimbulkan keburukan. Sungguh malang sekali ya kelinci, dan selamat atas kemenangan kura-kura. Tentunya dari video yang telah kita lihat, teks fabel tersebut memiliki tatanan cara penulisan agar menarik. Nah, maka dari itu, selanjutnya kakak akan menayangkan PowerPoint mengenai materi penulisan tentang isi teks fabel. Ciri-ciri bahasa dalam fabel. Yang pertama, fabel mengambil tokoh dari para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan seperti watak manusia. Ada yang baik dan ada yang buruk, serta bisa berbicara. Yang ketiga, memiliki rangkaian peristiwa tentang kejadian sebab akibat yang alurnya maju untuk mencapai puncak atau akhir cerita. Yang keempat, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lainnya. Yang kelima, gaya penceritaan menggunakan sudut pandang orang ketiga atau dia. Yang keenam, ciri bahasa yang digunakan dalam fabel adalah kalimat naratif atau peristiwa. Kalimat langsung yaitu dialog para tokoh dan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu jenis fabel ada yang memiliki pesan eksplisit, ada koda, dan ada fabel yang pesannya tidak dicantumkan secara eksplisit. Struktur cerita fabel. Sama seperti teks lainnya, fabel memiliki struktur tersendiri. Fabel dimulai dari orientasi menuju ke komplikasi, lalu klimaks, dan berlanjut ke resolusi serta koda. Orientasi adalah bagian awal di suatu cerita. Di bagian ini ada pengenalan tokoh, latar waktu, latar tempat, serta watak tokoh. Kemudian, teks fabel dilanjutkan dengan komplikasi. Di bagian komplikasi, ada hubungan sebab dan akibat sehingga muncul masalah. Komplikasi dimulai dari saat munculnya masalah hingga masalah mencapai puncak atau klimaks. Biasanya, komplikasi terjadi akibat kepribadian salah satu tokoh yang bertentangan dengan tokoh lain. Setelah komplikasi mencapai klimaks, barulah masuk ke bagian resolusi. Masalah yang terjadi pada komplikasi dapat diselesaikan di sini. Lalu, teks fabel ditutup dengan koda yang menjelaskan pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita tersebut. Koda bisa juga merupakan nilai moral dari pengarang yang tidak disampaikan secara eksplisit. Jenis cerita fabel. Jika dilihat dari pemberian watak dan latarnya, dibedakan menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang dengan kondisi alam yang nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa buas dan ganas. Lalu, fabel alami menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, atau gunung. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak asli di dunia nyata dan memakai tempat-tempat lain sebagai latar. Contohnya,
latar di rumah, di jalan raya, atau di rumah makan. Selanjutnya yaitu contoh teks fabel. Nah, contohnya terdiri dari kancil dan buaya, ulat yang sombong, tupai dan ikan gabus, lalu rubah dan burung bangau. Berikut telah kakak tayangkan mengenai materi penulisan teks fabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah menuliskan satu judul teks fabel. Kemudian, tulisannya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya untuk kakak berikan penilaian ya. Agenda kita hari ini, teman-teman silahkan praktek membaca cuplikan teks fabel yang sudah kakak siapkan. Berikut contoh membaca teks fabel yang salah. Halo, saya Pratita Dela dari kelas 7E. Saya akan membacakan sebuah fabel yang berjudul Tak Pernah ke Laut. Ada seekor serigala yang belum pernah melihat laut. Kebetulan saat itu ia bertemu dengan seekor rumput yang tinggal di dekat pantai. Wah, laut itu amat luas dan indah ya, seru serigala takjub. Bolehkah aku masuk ke dalamnya? Tanya serigala. Ya, terserah kamu, jawab rubah. Kalau kamu pandai berenang dan menyelam, kamu bisa masuk ke dalamnya. Pemandangan di dalam laut sangat indah dan banyak dihuni ikan warna-warni. Serigala tak bisa berenang dan menyelam. Namun karena kebodohannya, serigala memaksakan diri berenang ke dalam laut. Rubah tak bisa mencegahnya. Serigala kemudian digulung ombak dan tak bisa lagi kembali ke darat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh membaca teks fabel yang benar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatma dari kelas 7E. Pada video kali ini saya akan membacakan cerita fabel yang berjudul Tak Pernah ke Laut. Ada seekor serigala yang belum pernah melihat laut. Kebetulan saat itu ia bertemu dengan seekor rubah yang tinggal di dekat pantai. Wah, laut itu luas dan indah ya, seru serigala takjub. Bolehkah aku masuk ke dalamnya? Tanya serigala. Ya terserah kamu, jawab rubah. Kalau kamu pandai berenang dan menyelam, kamu bisa masuk ke dalamnya. Pemandangan di dalam laut sangat indah dan banyak dihuni ikan warna-warni. Serigala tak bisa berenang dan menyelam. Namun karena kebodohannya, serigala memaksakan diri berenang ke dalam laut. Rubah tak bisa mencegahnya, sehingga kemudian digulung ombak dan tidak bisa kembali ke daratan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tayangan video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi